Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Petrografi untuk Petrogenesa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istiqomah Nur Priyono dengan nomor induk mahasiswa 22-504147 TK 55125. Saya akan membahas mengenai diagenesis batuan silisiklastik. Ini adalah outline yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada diagenesis, level diagenesis, rezim diagenesis, proses diagenesis, kompaksi, sementasi, pelarutan, pembentukan mineral autigenik, dan yang terakhir adalah referensi. Diagenesis itu sendiri, menurut Worden and Burley 2003, mengatakan bahwa diagenesis adalah proses perubahan secara keseluruhan, baik fisika, kimia, maupun biologi, yang terjadi sejak sedimen terendapkan hingga batuan mengalami metamorfisme. Litifikasi adalah perubahan endapan menjadi batuan sedimen pada temperatur dan tekanan normal. Diagenesis dapat terjadi pada kedalaman beberapa meter sampai 4 hingga 7 km dengan suhu lebih tinggi dari suhu permukaan hingga 120 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius, yaitu suhu terbentuknya batuan metamorfisme. Selanjutnya ada level diagenesis. Menurut Semukta 1994, level diagenesis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada eugenetik. Eugenetik itu sendiri yaitu level diagenesis pada kedalaman dangkal. Yang kedua mesogenetik, yaitu level diagenesis pada level yang lebih dalam dari eugenetik. Kemudian telogenetik, yaitu level diagenesis yang ada di dekat permukaan. Kemudian selanjutnya ada proses diagenesis ini dibagi menjadi 4, yaitu kompaksi, sementasi, pelarutan, dan yang terakhir ada pertumbuhan mineral autigenik. Proses diagenesis ini dibagi menjadi 4 berdasarkan Skole and Sclager 1979 dan Tasker 1991. Ini merupakan rezim diagenesis. Di sini terdapat kurva yang merupakan hubungan antara pressure dan temperatur dan terbentuknya fase-fase pada pembentukan batuan. Di kurva menurut box JR 2009 ini terdapat beberapa fase, yaitu mungkin diagenesis, low grade regional metamorphism, terus kemudian ada kontak metamorphism, regional metamorphism, dan yang lainnya. Fase-fase ini dapat terbentuk pada temperatur dan pressure tertentu, dan diagenesis ini terbentuk pada temperatur 0 sampai 250 derajat Celcius kurang lebihnya. Kemudian diagenesis ini juga terbentuk pada tekanan 0 hingga 5 kilobar. Kemudian selanjutnya ini adalah proses diagenesis. Proses diagenesis ini terbagi menjadi 6 stage. Yang pertama ada stage pertama ini, itu setelah terjadinya pengendapan di lingkungan pengendapan, butirannya masih asli dan belum terkena tekanan atau gangguan, dan masih memiliki porositas yang tinggi. Kemudian di stage 2 ini baru terkubur atau mengalami burial di beberapa meter di bawah permukaan, kemudian masih mengalami diagenesis di fase awal. Kemudian di stage 3 ini sudah terkubur hingga mungkin sekitar 1000 meter, kemudian sudah mengalami sementasi dan pemadatan sehingga terjadi pengurangan porositas. Kemudian yang ke stage 4 ini ada sudah mengalami depth burial hingga puluhan hingga ribuan meter, dan
di stage 4 sudah memiliki kemungkinan terjadinya deformasi atau mungkin perlipatan, dan porositas sudah sangat rendah akibat dari sementasi dan sehingga menghasilkan porositas sekunder. Kemudian di stage 5 ini sudah terjadi metamorfisme yang dapat ditandai dengan hadirnya mineral klorid atau mineral kunci dari metamorfisme, dan di stage 5 ini sudah dapat disebut sebagai diagenesis tingkat tinggi. Kemudian di stage 6 mungkin sudah dapat mengalami pengangkatan dan terjadi erosi dan di stage 6 ini kurang lebih sudah dapat uplift dan terkena erosi. Pada proses diagenesis ini, endapan tertutup oleh perlapisan endapan yang lebih muda di atasnya yang menyebabkan kenaikan tekanan dan suhu sehingga menjadikan pemampatan dan pembatuan endapan menjadi batuan sedimen. Oke, selanjutnya ini merupakan ilustrasi terjadinya diagenesis. Yang pertama ada deposisi, eugenesis, kemudian efektif burial, kemudian mesogenesis. Setelah mesogenesis akan terjadi ke structural inversion. Eugenesis ini juga bisa langsung ke structural inversion. Setelah structural inversion kemudian bisa ke telogenesis. Setelah telogenesis kemudian batuan dapat tersingkap di permukaan dan terjadi proses pelapukan atau weathering, kemudian terkena erosi dan mengalami transportasi. Kemudian selanjutnya kompaksi. Ini merupakan salah satu dari proses diagenesis. Kompaksi yang disebabkan karena tekanan beban statis atau overburden selama penguburan endapan sehingga volume berkurang dan densitas batuan meningkat. Kompaksi akan mengurangi porositas batuan dan akan menyebabkan keluarnya air formasi. Dampak kompaksi yaitu sangat signifikan pada endapan organik dan lumpur, lebih sedikit pada pasir, gravel, dan batu gamping terumbu. Kemudian tingkat kompaksi yang berbeda dapat dilihat dari variasi yang akan terlihat kontras seperti pasir dengan gambut dan lumpur dengan batu pasir. Kemudian ini merupakan hubungan antara berbagai proses dan pengaruhnya terhadap pengurangan porositas selama proses diagenesis menurut Box JR 2009. Yang pertama ini porositas, jadi semakin dalam kedalaman, maka porositasnya akan semakin berkurang. Kemudian ini mechanical compaction banyak terjadi pada kedalaman kurang dari 1000 meter, kemudian intergranular pressure solution terjadi di kedalaman kurang lebih 1000 sampai 3000 meter, kemudian quartz cement banyak terbentuk di kedalaman 2000 sampai kurang lebih 6000 meter, kemudian ada dolomit cement terbentuk pada kedalaman kurang lebih 3000 sampai 5000 meter. Kemudian ada oil generation dapat terbentuk pada kedalaman 2000 hingga 4500 meter. Kemudian yang terakhir ada gas generation dapat terbentuk pada kedalaman 3000 hingga 5000 meter. Kemudian selanjutnya ada kompaksi. Ini merupakan ilustrasi sebuah butir sedimen yang awalnya memiliki jarak antar butir renggang, kemudian terkena tekanan yang akan menghasilkan pemampatan sehingga jarak antar butir menjadi lebih sempit. Ini merupakan ilustrasi ketika mud dan sand sebelum terkompaksi dan setelah terkompaksi. Di sini pada mud terdapat perbedaan yang cukup
dapat terlihat, yaitu mat ketika sudah terkompaksi mengalami lebih mampat dibandingkan sebelum terkompaksi. Sedangkan sen tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan, bahkan terlihat sama ketika sebelum dan sesudah terkompaksi. Mungkin ada perubahan, tetapi hanya sedikit. Ini merupakan kontak antar butir yang dapat terjadi ketika proses kompaksi itu terjadi. Yang pertama, point contact, kemudian setelah mengalami kompaksi akan terjadi long contact, kemudian concave convex, dan ketika kompaksi sudah sangat lama akan menjadi sutur konteks atau hubungan antar butir yang saling mengunci. Ini merupakan hubungan porositas dengan kedalaman pada sand dan clay. Di sini clay akan mengalami pengurangan porositas hingga kedalaman kurang dari 4.000. Setelah itu sudah tidak terlihat pengurangan lagi, sedangkan pada sand tetap terjadi pengurangan porositas hingga kedalaman lebih dari 7.000 meter. Kemudian selanjutnya ini kompaksi pressure dissolution atau pengendapan karena tekanan akan menyebabkan penguncian antar butir atau grain interlocking yang penting pada proses pembatuan. Stilolit merupakan contoh dari pelarutan karena tekanan. Jadi stilolit berupa permukaan tidak teratur seperti pada gambar ini yang memiliki komposisi sebagian besar adalah material endapan. Kemudian proses diagenesis yang selanjutnya adalah sementasi. Pelarutan tanpa tekanan tinggi yang disertai oleh pengendapan kimiawi untuk membentuk semen atau mineral autigenik. Sementasi dapat menyebabkan berkurangnya porositas suatu batuan. Menurut Box 1987, sementasi merupakan proses mineral terendapkan secara kimiawi dari fluida yang berada di dalam pori dan meliputi permukaan butiran atau endapan kimia yang bertambah sebagai pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada. Jadi tipe semen menurut Warden and Burley 2003 yaitu yang pertama ada semen kuarsa, semen karbonat, semen mineral lempung, semen feldspar, semen pirit, dan yang terakhir ada semen anhidrit. Ini adalah ilustrasi tipe semen menurut Warden 2003. Jadi di sini pada proses ini terlihat pada proses A butiran belum mengalami sementasi, kemudian pada proses B butiran sudah mengalami sementasi tetapi masih sebagian, pada proses C hampir keseluruhan sudah mengalami sementasi, hanya mungkin ada beberapa bagian yang masih kosong dari semen. Dan di sini dapat terlihat bahwa butir mineral penyusun atau butiran partikelnya terlihat sudah ada yang larut karena berbeda dari butiran pada proses A. Dan pada proses D ini sementasi sudah penuh dan terlihat bahwa butir mineral hanya terlihat sedikit dan karena adanya proses pelarutan. Oke, selanjutnya pelarutan pada proses diagenesis yaitu pelarutan. Pelarutan menurut Box 1992 adalah pemindahan seluruh atau sebagian dari mineral yang telah ada sebelumnya melalui larutan dan meninggalkan rongga udara pada batuan. Oke, pelarutan ini merupakan gambar pelarutan plagioklas yang membentuk porositas sekunder. Oke, ini merupakan pembentukan mineral autigenik yang merupakan salah satu dari proses diagenesis. Pembentukan mineral autigenik yaitu proses autigenesis yang ditunjukkan oleh perubahan feldspar dan gelas vulkanik menjadi mineral lempung atau suatu jenis mineral lempung yang berubah menjadi jenis mineral lempung lainnya. Ini merupakan proses pembentukan atau autigenik zeolit yang terlihat di sayatan tipis. Oke, ini merupakan referensi yang saya gunakan.
Baik, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.